Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Fidausi. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892150140. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna Darmayanti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan aspek hukum pada perusahaan pengembangan pariwisata Indonesia. Latar belakang perusahaan, nama perusahaan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia bergerak di bidang pariwisata. Adapun permasalahan yang dihadapi. Poin pertama ada bagaimanakah konsep dan tahap pengembangan pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil. Yang kedua, bagaimanakah aspek hukum bisnis dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pengembangan pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil. Analisis permasalahan, keterkaitan hukum tanah untuk areal pulau, maka yang diberlakukan ketentuan hukum tanah nasional yang mengatur pulau-pulau kecil di wilayah negara Republik Indonesia secara menyeluruh tidak terlepas dari ketentuan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tanah dikuasai oleh negara, tidak dapat dikuasai oleh perorangan. Perorangan dapat mempunyai hak atas tanah atas bagian pulau-pulau tersebut. Akibat adanya ketentuan batas minimum luas tanah yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan pariwisata memerlukan investasi dana yang besar yang menjadi bahan pihak pengembang. Metode penyelesaian masalah dan efek penyelesaian pada masyarakat. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama, mengembangkan dan menciptakan lapangan pekerjaan sesuai potensi yang ada di dalam pulau kecil tersebut. Poin kedua, mendorong berkembangnya aktivitas wisata yang ada di pulau tersebut. Poin ketiga, membantu peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat seperti pelatihan untuk memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan wisata. Poin keempat, melestarikan nilai-nilai adat atau tradisi masyarakat tersebut. Poin kelima, menanamkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Di sini ada kesimpulan. Konsep dan tahap pengembangan pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil dilakukan dengan memakai konsep waiver. Kawasan pariwisata pantai berpola huruf T. Zona 1 hingga zona ketiga dan kelima adalah mengelilingi kawasan utama bagi kegiatan wisata, yaitu dok kapal pesiar dengan tahapan 1. Feasibility Analysis and Planning. Poin kedua, Construction. Poin ketiga, Operation. Aspek hukum bisnis dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pengembangan pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus memahami asas-asas hukum yang berlaku khusus menyangkut kerjasama di atas tanah HPL yang meliputi 1. Hak penguasaan atas tanah, kedua, tata cara memperoleh tanah, ketiga, penggunaan tanah, keempat, perjanjian bisnis pengelolaan kawasan pariwisata, poin kelima, hal-hal lain yang terkait dengan perjanjian. Di sini ada saran. Yang pertama, diperlukan perhatian secara khusus mengenai perjanjian agar tercipta penegakan hukum dengan baik, benar, dan tidak menggiring melakukan kekeliruan dan kezoliman dalam penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah untuk pariwisata. Poin kedua, diperlukan penegakan hukum dapat berjalan di pulau-pulau kecil, maka sesuai amanat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk perjanjian apapun yang sah, hukum harus dapat dikembalikan pada tujuan pasal itu untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.